Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Holid, mahasiswa dari Universitas Asa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tren perjalanan wisata yang sedang terjadi pada saat ini. Sebenarnya banyak sekali tren-tren yang sedang terjadi dalam industri pariwisata. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua hal saja tentang tren yang sedang terjadi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kita, mungkin di sini kenapa sih industri pariwisata itu perlu mengetahui tentang tren liburan? Nah, yang pertama itu industri pariwisata harus mengikuti perilaku konsumen. Mengetahui tren liburan membantu industri pariwisata untuk memahami perilaku konsumen dan preferensi mereka dalam memilih destinasi, pengalaman, aktivitas, dan liburan. Dengan memahami apa yang sedang diminati oleh wisatawan, industri pariwisata dapat menyediakan layanan dan paket liburan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu selanjutnya, industri pariwisata dapat menyesuaikan strategi pemasaran. Tren ini sangat berpengaruh dalam pemasaran industri pariwisata. Dengan mengetahui tren yang sedang populer, bisnis pariwisata dapat mengarahkan upaya pemasaran mereka ke target pasar yang tepat dan mengoptimalkan kampanye promosi untuk menarik lebih banyak wisatawan. Alasan selanjutnya yaitu mengantisipasi permintaan dan pasokan. Mengetahui tren liburan membantu industri pariwisata untuk mengantisipasi permintaan dan mempersiapkan pasokan yang tepat untuk menghadapi lonjakan kunjungan di musim liburan tertentu. Alasan selanjutnya yaitu menjaga daya saing. Industri pariwisata sangat kompetitif dan mengetahui tren liburan adalah kunci untuk tetap bersaing. Selanjutnya, mengoptimalkan pendapatan. Dengan mengetahui tren liburan, industri pariwisata dapat mengoptimalkan pendapatan mereka dengan menawarkan paket dan promosi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan konsumen. Alasan selanjutnya itu sebagai pengembangan produk dan layanan. Tren liburan juga dapat menginspirasi industri pariwisata untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang menarik dan sesuai dengan permintaan pasar. Ini dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan menciptakan nilai tambah bagi industri pariwisata. Nah, yang pertama, tren yang sedang terjadi yaitu digitalisasi industri pariwisata. Apa sih digitalisasi itu? Salah satu bidang inovatif yang semakin berkembang dalam konteks pasca pandemi COVID-19 sebelumnya adalah digital tourism, yang mana pemanfaatan teknologi dan media sosial telah menjadi sarana efektif untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia secara global. Digital tourism tidak hanya memperkenalkan wisata Indonesia kepada dunia, tetapi juga turut menyebarkan keindahan alam Indonesia secara luas. Tantangan dan peluang yang dihadapi industri pariwisata Indonesia semakin meluas dengan munculnya fenomena digital tourism. Lebih dari sekedar sebagai jendela untuk memperkenalkan kekayaan alam, digital tourism telah menjadi pemersatu dalam menghubungkan pesona Indonesia dengan dunia dan berhasil menarik minat jutaan wisatawan mancanegara untuk merasakan keindahan negara ini. Nah, selanjutnya apa sih dampak yang ditimbulkan dari digitalisasi dalam industri pariwisata? Yang pertama yaitu pemesanan online yang mudah. Salah satu perubahan terbesar yang dibawa teknologi adalah kemampuan untuk memesan perjalanan secara online dengan situs web, aplikasi seluler, dan platform perbandingan harga. Wisatawan dapat dengan mudah mencari dan memesan akomodasi, penerbangan, transportasi, dan aktivitas wisata dengan cepat dan efisien. Hal ini memberikan mereka lebih banyak kontrol atas rencana perjalanan mereka. Selanjutnya, penggunaan aplikasi perjalanan. Aplikasi perjalanan telah menjadi alat yang penting bagi wisatawan. Mereka tidak hanya dapat digunakan untuk memesan, tetapi juga untuk mengakses informasi tentang destinasi, peta, ulasan wisatawan, dan bahkan rekomendasi berdasarkan preferensi pribadi. Selanjutnya, realitas virtual dan augmented dalam pariwisata. Teknologi realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR telah membawa pengalaman wisatawan ke tingkat baru. Wisatawan sekarang dapat mengunjungi destinasi sebelum mereka benar-benar pergi melalui pengalaman VR. Selain itu, AR juga digunakan dalam panduan berbasis lokasi yang memberikan informasi tambahan wisatawan saat menjelajahi destinasi.
Selanjutnya, keterlibatan sosial dan berbagi pengalaman. Media sosial adalah alat kuat dalam membagikan pengalaman. Wisatawan dapat dengan mudah membagikan foto, video, dan ulasan mereka tentang destinasi dan penginapan mereka. Ini mempengaruhi cara destinasi memasarkan diri dan menciptakan minat baru dalam perjalanan. Selanjutnya, sebagai analisis data untuk personalisasi. Teknologi juga memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih baik tentang perilaku wisatawan. Hal ini memungkinkan destinasi dan bisnis perjalanan untuk menawarkan pengalaman yang lebih personal dan menyesuaikan rekomendasi dengan preferensi individu wisatawan. Nah, dampak selanjutnya itu penghematan waktu dan uang. Teknologi juga memungkinkan wisatawan untuk mencari dan memanfaatkan penawaran yang lebih baik, menghemat waktu dan uang mereka. Dan dengan alat perbandingan harga dan promosi secara online, mereka dapat menemukan penawaran terbaik untuk perjalanan mereka. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat tren wisata berkelanjutan atau sustainability tourism. Pariwisata berkelanjutan ini atau sustainable tourism mengacu pada jenis pariwisata, di mana dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pariwisata diperhitungkan, dan di mana penyesuaian yang relevan dibuat untuk meminimalkan konsekuensi negatif. Dalam sustainable tourism ini, kita mempertimbangkan kebutuhan para pelancong, tetapi juga kebutuhan komunitas, tuan rumah, bisnis lokal, dan alam. Ini bisa berarti mengadopsi metode transportasi yang lebih berkelanjutan, tinggal di akomodasi yang lebih ramah lingkungan, makan makanan yang bersumber secara lokal dan etis, dan menghindari aktivitas berbahaya. Pariwisata berkelanjutan dapat dikaitkan dengan liburan, perjalanan bisnis atau acara, tetapi juga perjalanan untuk mengunjungi teman dan juga keluarga. Nah, tujuan akhir dari pariwisata berkelanjutan adalah untuk mengurangi dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dan juga lingkungan sekitar. Ini berarti memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghindari konsumsi berlebihan, membantu konservasi alam, dan membuat upaya sadar dan menghormati tradisi dan warisan lokal, dan berkontribusi pada pelestariannya. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh perusahaan yang sedang menggunakan tren digital tourism, yaitu Traveloka. Traveloka merupakan agen perjalanan wisata berbasis digital, di mana layanan dan produk yang ditawarkan itu terdapat dalam satu aplikasi, mulai dari pemesanan tiket pesawat, pemesanan kamar hotel, dan juga pemesanan tiket kereta, dan juga lain-lain terdapat dalam satu aplikasi, sehingga memberikan kemudahan bagi calon wisatawan untuk mendapatkan informasi tentang layanan dan produk yang ditawarkan. Lalu di aplikasi tersebut juga terdapat banner-banner promo, sehingga para calon wisatawan dapat mengetahui promo apa yang sedang ditawarkan oleh Traveloka, sehingga program tersebut dapat menarik minat dari calon konsumen. Selanjutnya yaitu perusahaan yang menggunakan tren sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, yaitu Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan ekosistem lahan basah yang didominasi oleh perpohonan mangrove. Kawasan konservasi sangat dibutuhkan di Jakarta, ibu kota Indonesia yang sangat kekurangan akan lahan hijau terbuka, memiliki tingkat polusi udara yang cukup tinggi, serta mulai mengalami erosi dan abrasi garis pantai. Di Taman Wisata Alam Mangrove terdapat berbagai macam fauna, seperti belekok, belibis, cengak abu, celengak sungai. Lalu ada juga berbagai jenis mangrove seperti api-api, bakau, rhizopora, dan lain-lain. Dan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk juga memiliki hutan rawa atau hutan pantai, yaitu seperti beluntas, dadap, duri busetan, flamboyan, kedondong laut, dan lain-lain. Jadi itulah beberapa tren perjalanan wisata yang sedang terjadi pada saat ini.
Dalam dunia industri pariwisata yang kompetitif, mengetahui tren liburan menjadi kunci keberhasilan dalam menarik minat wisatawan dan menciptakan pengalaman tak terlupakan. Dengan memanfaatkan berbagai cara untuk mengidentifikasi tren yang sedang berkembang, para pelaku bisnis pariwisata dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Ya, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.